suaranya itu udah jadi gitu. Kalau kalau misalkan ada yang bilang suaranya kayak Bapak Haji Rhoma Irama, saya setuju. Dan latihannya siang, pagi, malam. Beliau masih sempat mendatangi teman-teman. Terang-terangan menolak hasil final D Academy 7 dan Tasya Tangerang dituntut segera serahkan trofi juara 1 ke Valen Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Wong Kuno News. Hari ini kita seperti biasa ada beberapa video cuplikan terbaru dari Valen maupun Mila dan juga para artis maupun para public figure ini berkomentar ataupun menjawab tudingan dari masyarakat mengenai kenapa Valen kok bisa juara 2 dan mestinya di juara berapa sih Valen ini. Nah, kita penasaran dengan videonya, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Itu udah jadi gitu. Kalau misalkan ada yang bilang suaranya kayak Bapak Haji Rhoma Irama, saya setuju. Karakter vokalnya sama persis. Apalagi Valen itu mukanya manis, tidak membosankan. Secara visual dia itu menjual sekali. Dan dia itu punya kelebihan daripada peserta yang lain, itu dia bisa bermain musik apa saja. Bukan hanya dia itu main musik piano, tapi dia juga bisa musik apa ya kemarin? Macam-macam dia, macam-macam kan. Apalagi katanya ngajinya juga bagus Valen. Aku suka sekali Valen. Valen multitalenta. Iya, Valen itu bukan hanya multitalenta, tapi dia itu punya musikalitas. Nah, musikalitasnya dia bagus. Itu Valen. Valen. Ini Valen memang sudah di karantina lah, jadi susah untuk ketemu. Cuma sempat, nah ini yang luar biasa, meskipun Valen latihannya siang, pagi, malam, beliau masih sempat mendatangi teman-teman, menyambangi teman-teman saat merakit dekor. Ya. Jadi bisa keluar. Jadi beliau tuh sempat mendatangi teman-teman, beliau langsung mengucapkan sangat terima kasih kepada teman-teman musik Daul yang perwakilan dari Pamekasan sudah benar-benar luar biasa mendukung si Valen beliau. Jadi beliau turut bangga dan akhirnya senang bisa naik di kereta musik Daul. Sepertinya situasi semakin memanas. Komunitas pecinta dangdut seluruh Indonesia, KPDSI, terang-terangan menolak hasil final D Academy 7 dan Tasya Tangerang dituntut segera serahkan trofi juara 1 ke Valen Pamekasan. Saya kira apa yang sudah dibuktikan bahwa yang terbaik ada lagi yang paling baik. Terkhusus buat Indosiar DA7 ya. Kalau cari pemenang jangan dari GIP, nggak sportif itu namanya. Yang menang berarti yang orang pendukungnya banyak yang kaya-kaya. Lu kira main TikTok? Masa pakai GIP? Kelas lu kan stasiun televisi. Tapi gue nggak salahin pemenang ya guys. Ya pemenang udah takdir gitu loh. Siapapun yang menang itu sudah takdir Allah. Tapi alangkah baiknya, ya kan, cari juri itu yang independen, yang berpengalaman, dan juga jangan dari GIP. Kalau dari GIP mah lu main TikTok aja PK kan begitu. Oke, siapapun pemenangnya memang sudah ditakdirkan sama Allah. Tapi supaya sportif jangan dari GIP, karena siapapun nanti pendukungnya yang kaya-kaya itu yang menang. Kan kita pilih yang terbaik dari yang terbaik. Kan begitu. Setuju nggak? Nah, kalau setuju ketik komentar good. Oke ya. Lagi rame itu sekarang. Valen udah sukses ya, nggak usah kamu jelik-jelikin Valen. Nggak ada ceritanya mau, yang penting mau laki-laki tuh ngerokok kayak atau enggak, ya udah biarin aja. Bukan berarti dia ngerokok dia bukan nggak benar. Nanti kamu jelek-jelekin Valen, kamu tetap poring kok bening, jelekin Valen mulu kamu. Nggak mengurangi rezekinya Valen ya. Jangan suka menghujat, kok udah dibilangin jangan suka menghujat masih aja. Maghrib nih, iya bentar lagi aku sayang, kurang berapa ya? Aku kan lagi ini menstruasi nggak sholat. Ayo yang sholat. Dia iri sama Valen, iya ngata-ngatain Valen mulu. Nggak ada kerjaan, Valennya udah jadi bintang, jadi kamu nggak usah ngata-ngatain. Merinding loh. Kamu itu ya
masih kecil, generasi sekarang, generasi hari ini nih. Tapi suara kamu sama seperti legend. Sama seperti Raja Dangdut. Menurut aku ya, begitu kamu nyanyi, kamu tuh sama seperti Raja Dangdut Rhoma Irama loh suaranya. Kok bisa ya anak muda sekarang, tapi suaranya vintage gitu loh. Mana Rhoma Irama kan udah zaman dulu, tapi bisa nyerupain ke situ. Padahal ini anak baru. 15 tahun lalu juga ikut kompetisi kan, masuk dalam 15 besar. Mungkin karena suaranya belum mantep, belum duduk. Sekarang udah 18 tahun, suara kamu bikin merinding. Kalah tetap kalah, tapi memang kualitas Valen itu nggak bisa diragukan gitu. Nah ini berawal dari ya kita waktu lagi charity ke Sumatera sama Dede, sama Bang Rizky Bilar, bilang bahwa terobosan terbaru dari Dangdut Akademi kali ini luar biasa katanya, bisa nge-give. Tapi coba ini ada dari Sumatera gitu. Dari Sumatera ini kebetulan Arbil bagus, ganteng juga. Nah, aku dukunglah Arbil. Tapi aku belum tahu di situ bahwa gift yang menentukan. Pas di 4 besar Arbil nggak lolos, tapi aku nonton ternyata wah, Arbil sahabatan sama Valen tapi suaranya luar biasa, dangdut banget. Aku aja yang bukan genre dangdut, kalau melihat Valen nyanyi, apalagi dinyanyi kemenangan, aduh, itu bener-bener syahdu lah untuk seorang laki-laki ya. Karena cengkonya kan laki-laki lebih susah ya daripada perempuan kalau untuk dangdut. Jadi aku bener-bener agak menyesali telat gitu, karena tim aku kurang garcep. Itu baru 300 juta lah kita sawer, harusnya bisa lebih dari itu, harusnya bisa masih mengungguli atau tidak kalah sih dari Tasyanya. Oke ya, gue ini masuk ke FYP gue ini ribut-ribut masalah pemenang Dangdut Akademi 7 ya. Gue nggak mengikuti ini ya, gue nggak mengikuti nonton beginian, tapi karena ribut akhirnya gue simak nih semuanya nih, suara mereka ini ya. Gue dengar suaranya siapa itu, Valen, terus yang kedua Tasya, terus yang satu ini April. Tahu nggak, menurut saya ya, sebagai orang yang tidak terlalu mengikuti kompetisi ya, idol atau apapun, gue dengerin ya random lagu apa aja dari mereka ini. Menurut gue Tasya ini suaranya tipis dan agak serak gitu loh, agak serak-serak begitu, tipikal suaranya seperti itu ya. Dan gue lihat, gue sebagai pakar zodiak ya, gue lihat zodiaknya adalah Aquarius ya. Dia Februari ya, 10 Februari lahirnya. Aquarius ini sama seperti Inul, Bunda Maya, dan juga siapa lagi tuh, Raffi Ahmad. Jadi orangnya itu pinter untuk membawa diri, ngerti nggak? Dan Aquarius itu punya banyak potensi ya, bisa jadi model, bisa jadi pemain sinetron, bisa. Aquarius itu punya banyak banget keahlian, tapi ingat ada tapinya, tapi tidak menonjol. Nggak bisa dia untuk benar-benar menjadi diva, itu nggak bisa. Maya mau sampai kapanpun, walaupun Maya bisa nyanyi, bisa nyetel lagu, Maya nggak bisa jadi diva. Karena memang ini loh ditentuin sama ini, sama tembakan nada, ya. Nah, Valen ini suaranya bagus, anak ini bagus banget suaranya ya. Gue dengerin itu enak banget di kuping gitu. Gue dengerinnya pakai headset ya. Ini semuanya gue dengerin pakai headset. Ini enak banget di kuping. Valen ini Madura gue kenal banget, orangnya sangat suportif, sangat ngedukung ya. Jadi nggak heran kalau gift-nya itu banyak banget untuk Valen ini ya. Ya terlepas dari isu bahwa Tasya ini gift-nya goib ya, gift-nya palsu, yaitu urusan Indosiar dengan Tuhan lah ya, dan dengan masyarakat lah gitu, bagaimana opininya. Nah yang terakhir nih, April. Valen tadi Capricorn ya. Capricorn memang rata-rata punya potensi, memang bagus. Capricorn itu di dalam nyanyi itu bagus, nggak bisa diragukan. Capricorn berbakat banget kalau nyanyi ya, nyanyi dangdut terutama. April ini dia Aries. April ini spesial. Gue dengerin suara dia tuh kayak ngedengerin antara Lesti, gabungan antara suara Lesti, cengkoknya cengkok selfie,
Ya, gue kenal Lesti, Selfie, gue kenal karena mereka juara dan punya lagu ya, jadi gue pernah denger gitu. April ini diva loh. Dia ini punya pita suara diva, dan tembakan nada dia nggak pernah meleset. Gue kan tahu tuh kalau ada miss gitu, kalau ada meleset. April ini nggak meleset gitu, Bu. Dan semua lagu itu mau nada rendah itu suaranya gede gitu, suaranya jelas walaupun nadanya rendah gitu di awal lagu. Ini anak bener-bener, kenapa nggak dia ini, kenapa nggak April ini yang juara 1? Seharusnya kalau benar-benar juri itu ya mencari bakat bernyanyi. Ini kan Dangdut Academy ini kan kompetisi gitu loh, kompetisi bernyanyi, bukan kompetisi virtual gift, bukan kompetisi banyak-banyakan saweran. Ya. Kalau banyak-banyakan saweran yang menang Pinkan Mambo. Ya. Ini April ini bagi gua karena dia Aries ya. Aries itu bintang-bintangnya para diva loh. Krisdayanti, Mariah Carey April loh. Mariah Carey Aries loh. Terus siapa? Celine ya. Celine Dion kalau nggak salah. Jadi seharusnya juara 1 itu April. Kalau dilihat daripada kemampuan bernyanyi. Ya. Kalau kemampuan model, acting ya mungkin Tasya. Tapi April itu, aduh, tolong dong para pencipta lagu. Selfie bisa menciptakan lagu ya. Kasih April ini lagu. Bang Haji Rhoma Irama, kasih April ini lagu. Atau siapapun, Nanang Suwito deh, siapa itu yang menciptakan lagu Mengejar Badai. Ya, tolong kasih April ini lagu loh. Atau April belajar bikin lagu sendiri deh, kayak Selfie deh. Gue yakin ini anak diva dangdut loh. Ya, mungkin juri yang ada yang nggak mau gitu loh. Anak ini juara, karena kan kalau juara 1 atau juara 2 itu kan sering diundang Indosiar, nanti pamornya takut turun. Apalagi dia ini Aries ini nggak kenal capek loh. Aries ini nggak kenal capek dan mood dia stabil. Aries ini pantang nyerah orangnya. Jadi mau dikasih nada seperti apa, mau dikasih tantangan seperti apa, April ini bisa makan gitu loh, bisa hajar gitu loh. Mau lagu sesulit apapun April ini bisa. Tapi kalau Tasya gue nggak yakin gitu loh. Ya, mau dikasih cengkok seperti apapun April bisa lahap, bisa makan itu. Tapi kalau Tasya gue nggak yakin, karena gue lihat timbre suaranya tuh tipis gitu loh. Ya, anak ini nggak ngerti gue kenapa. Mungkin karena dia Aquarius itu ya. Jadi orang-orang suka gitu loh. Orang tuh suka ya dengan Aquarius itu karena agak agak punya karisma yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk suara April sama Valen, April nomor 1 seharusnya, Valen nomor 2. Seharusnya ini Tasya ini seharusnya nggak juara deh, nggak juara 3 gitu. Mungkin banyak yang lebih bagus dari Tasya ini mungkin ya. Karena bagi gue ini medium banget, suaranya itu medium gitu, average lah, rata-rata gitu ya. Sorry, ini cuman pendapat gue pribadi karena gue ngedengerin langsung ya, gue ngedengerin selama berjam-jam gitu, gue dengerin random lagunya ya dari mereka ini. Itu penilaian gue. Nah itu ya teman-teman semua, jadi banyak yang memuja bagaimana kualitas dari Valen maupun dari sosok April ini juga dengan kualitas suaranya ini yang cengkoknya, kualitas suaranya memang sudah diakui banyak orang dan menjadi ciri khas mereka masing-masing. Baik teman-teman, kalau sudah suka dengan video ini, mari kita dukung dengan cara like, share, dan komen. Oke, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you next.